Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aziza dan teman saya Tarisa Aprilia Siswanto. Saya Litania Toding. Dan saya Kayla Fizia. Kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul pertama, Jurnal Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Dan kedua, pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional, kewajiban dan pelaksananya di Pengadilan Indonesia. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Mbak Tarisa. Yang pertama, di sini akan membacakan materi tentang review jurnal penerapan asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Next. Lex Loci Contractus mengacu pada hukum yang mengatur kontrak berdasarkan lokasi di mana kontrak itu dibentuk. Lex Causae berkaitan dengan hukum yang berlaku untuk penyebab tindakan dalam perselisihan. Dalam kasus IPB menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengatur situasi karena IPB sebagai penjual memiliki tanggung jawab utama untuk perawatan dan pengiriman monyet. Penerapan prinsip ini sangat penting, terutama ketika mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan sengketa hukum, seperti situasi overmatch yang dihadapi oleh IPB. Next. Implikasi hukum dari sengketa. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang efektif dalam memastikan bahwa proses hukum mematuhi teori kepastian hukum. Hukum Indonesia diterapkan secara konsisten sepanjang proses penyelesaian sengketa, yang penting untuk menjaga integritas dan keadilan hukum. Klaim yang dibuat oleh pihak Amerika terhadap IPB termasuk tuduhan tindakan melanggar hukum dan pelanggaran kontrak diperiksa berdasarkan prinsip-prinsip ini. Pemeriksaan ini memperkuat pentingnya yurisdiksi dalam perjanjian internasional dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lutfi. Baik, kesimpulan. Hukum yang digunakan dalam kelangsungan perkara antara IPB dan Amerika ialah hukum Indonesia. Hal tersebut jelas karena tempat dilaksanakan perjanjian di Indonesia, Lex Loci Contractus, dan Indonesia sangat berperan besar atau menonjol dalam perjanjian tersebut. Terbukti dengan Indonesia yang harus merawat kera-kera tersebut sebelum dikirim ke Amerika, dan Indonesia bertugas untuk mengirim kera-kera tersebut ke Amerika. Maka dari itu dapat disimpulkan hukum Indonesia akan dipergunakan saat mempelaksanaan proses perkara. Selanjutnya, penerapan Lex Loci Contractus dan Lex Causae dalam IPB dan litigasi Amerika menggarisbawahi pentingnya yurisdiksi dan kerangka hukum dalam hukum perdata internasional, memberikan pendekatan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif. Menerapkan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menentukan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa para pihak memenuhi kewajiban mereka. Kasus ini mempunyai manfaat yang signifikan dan perlu kejelasan dalam perjanjian internasional. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Mbak Lita. Baik, saya akan melanjutkan dari PPT kedua yang berjudul Pemakaian Hukum Asing dalam Hukum Perdata Internasional, Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia. Next. Yang pertama ada prinsip ius curia novit. Hasil ulasan menunjukkan bahwa banyak hakim di Indonesia tidak menerapkan prinsip ius curia novit, yang berarti hakim harus mengetahui hukum yang berlaku. Sebaliknya, mereka sering mengabaikan unsur asing dalam perkara yang mereka tangani dan tetap menggunakan hukum Indonesia meskipun HPI mengarahkan penerapan hukum asing.
Next. Yang selanjutnya ada regulasi dan sumber hukum. Pemerintahan hukum asing diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber hukum perdata internasional di Indonesia. Hal ini mencakup ketentuan tentang hukum negara mana yang harus diterapkan pada peristiwa KUH Perdata yang mengandung unsur asing. Pada peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing. Yang selanjutnya ada RUU HPI. Pentingnya pengesahan RUU HPI Indonesia agar pengadilan tidak lagi memiliki alasan untuk mengabaikan pemakaian hukum asing. RUU ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan mendukung penerapan hukum asing dalam praktik peradilan. Next. Yang selanjutnya ada kerjasama internasional. Jurnal ini menyarankan perlunya kerjasama internasional antara Mahkamah Agung RI dan pengadilan di negara lain untuk pertukaran informasi hukum asing. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum asing di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kayla Kezia. Baik, selanjutnya, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan kebutuhan dalam pembebasan hukum asing di pengadilan Indonesia, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini. Ini menganalisis tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan penerapan hukum asing di Indonesia, yaitu reformasi legislatif, perbaikan praktik pengadilan, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing. Tinjauan ini menggaris bawahi pentingnya mengatasi masalah ini untuk menselaraskan praktik hukum Indonesia dengan standar global. Next. Pengantar hukum asing di Indonesia. Penerapan hukum asing tidak hanya masalah kebutuhan hukum asing, tetapi juga cerminan komitmen Indonesia terhadap standar hukum internasional. Hal ini didukung oleh adanya peraturan jurisprudensi dan doktrin yang memadu penerapan hukum asing di Indonesia. Next. Pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing sesuai dengan choice of law rules dalam HPI, yaitu untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang perkara perdatanya diatur dengan menggunakan hukum negara yang memiliki titik taut terdekat dengan mereka atau dengan objek perkaranya. Next. Ketentuan pemakaian hukum asing. Dalam peristiwa perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur asing, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut hanya diatur oleh doktrin seperti doktrin Lex Loci Delicti Komisi dan beberapa doktrin lainnya. Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia tidak menerapkan doktrin-doktrin tersebut, karena mereka memilih menggunakan doktrin Lex Fori atau hukum dari Forum Tempat Penyelesaian Sengketa. Hal ini berakibat pada penggunaan hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara PMH yang mengandung unsur asing. Dengan demikian, ketentuan choice of law untuk PMI yang diatur dalam doktrin-doktrin tersebut bersifat tidak wajib. Next. Kesimpulannya, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan analisis mengenai peluang dalam penerapan hukum asing di Indonesia. Jurnal ini menekankan perlunya reformasi legislatif, peningkatan praktik peradilan, dan kolaborasi internasional untuk memperkuat efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus dengan hukum asing. Mempelajari pentingnya mengatasi masalah tersebut agar praktik hukum di Indonesia dapat selaras dengan standar internasional. Next. Baik,
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.